Kita pun sebenarnya tidak suka ini, malu kita. Dipertanyakan dalam persidangan, saya yang memimpin. Saya tanya, mana bukti bahwa kamu membuat hasil laporan penyelidikan? Dan kita buktikan laporan, dia buat laporan, tapi benar saya Pak, mungkin kami Pak, perlu menjelaskan. Berarti ini berdasarkan putusan menindak kode etik saja. Mungkin ke Pak Kapolda, mungkin perkembangan terkait penyelidikan terhadap Ahmad Ansar. Nah, di mana Ahmad Ansar itu pada tanggal 15 Juni dia mengakui bahwa dia membeli BBM menggunakan bakat nelayan, sedangkan dia itu bukan nelayan. Nah, kemudian sini ada datanya. Itu informasi dari mana? Dari kuasa hukum. Kuasa hukum. Iya. Apa kuasa hukum ada meriksa Ahmad Ansar? Tidak, dari Rudi Soe kepada kuasa hukumnya. Sebentar, yang Ados yang nangkap emangnya si Rudi Soe? Bukan menangkap Pak. Mungkin jadi ditemukan. tadi kan saya bilang tanggal 5 sebentar. Ini ada kaitannya ini saya bukan apa supaya kita sama-sama jelas ya Ibu Pendeta sama tanggal 15 Juli sampai tanggal 25 Juli tidak ada pengungkapan yang dia lakukan. Dia hanya meminta data terhadap nama Ados ini. Dan itu sudah diproses perlakuan terhadap tindakan dia. Nah, data yang dari si Ados inilah dia pegang bahwa saya lagi mengungkap mafia BBM. Dia nggak ada yang melakukan tindakan menangkap itu, ada 3 orang anggota. Itu karena lalai, karena dia tindakan perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya dia laporkan kepada pimpinan, tapi ternyata dia selesaikan. Ini sudah diproses di Polresta. Kenapa lagi ya? Ada informasi itu lagi. Jadi kan mereka, nah ini penyelidikan dan interogasi lapangan. Ya, iya. Kepada hasilnya apa interogasi lapangan itu? Kan itu ada aturannya. Iya. Berita acara interogasi, ya, berita acaranya ada semua. Nah, dari ini waktu interogasi Ahmad Ansar. Nah, kemudian Ahmad Ansar ini mengakui bahwa pada tanggal 15 Juli Juni dia membeli BBM menggunakan barcode nelayan atas nama Lau Akwan. Terus akunnya ada di sini. Nah, yang mau tanya ini mungkin perkembangan penyelidikan ini, mungkin itu saja sih. Terlepas dari Rudi Soe-nya. Ya. Mungkin bukan ke Bapak Humas. Iya, saya jelasin ini. Anggota polisi ketika melakukan lidik, laporan hasil lidiknya itu bentuknya apa? Dilaporkannya kemana? Tentunya dilaporkannya kepada yang memerintahkan, dalam hal ini Kapolres. Bentuknya adalah berita acara interogasi atau laporan informasi atau laporan-laporan lain yang berkaitan indikasi adanya pidana. Tidak diumumkan di luar, tidak ke pengacara, ini anggota polisi loh. Ya, informasi hasil lidik di lapangan itu, Adek, begitu diterima, itu namanya gelar. Ada namanya gelar perkara. Dan itu pasti dipimpin oleh Kasasarse atas perintah Kapolres. Jadi berarti acara itu yang belum ada kan? Kalau ada itu mari sama-sama kita bongkar, yang namanya Ahmad Ansar, Ahmad siapa? Kita sikat sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi begini saya cerita ya. Alur tadi lidik itu. Setelah dapat adanya ini bagus informasi ini. Seharusnya informasi ini dilaporkan ke Kasasarse karena Rudi Soe jabatannya tahu. Kaur bin O, Kepala Urusan Pembinaan Operasional. Tugas administratif dan pengawasan pendidikan, bukan penyidikan. Kalau informasi itu benar, lalu yang menindaklanjuti itu harusnya Kanit Tipiter Reskrim Polres Kupang Kota. Atas informasi yang ini digelar pasti
Oh ini ada indikasi pidana. Saya juga. Nanti dia akan mengeluarkan sprint baru, tanda tangan Kapolres. Khusus si Ahmad Ansar itu, karena terbukti dia ada indikasi. Tim Inilah yang turun. Rudy Soid berhenti sudah perannya, karena dia penyelidik. Saya bisa. Siapapun anggota polisi dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi adalah penyelidik. Gitu kira-kira. Saya tambah, yang itu foto yang adik tunjukkan sama kami itu dipertanyakan dalam persidangan. Saya yang mimpin. Saya tanya, mana bukti bahwa kamu membuat hasil laporan penyelidikan? Dia hanya membuat untuk kepentingan dirinya. Saya tanya sama anggotanya yang ikut dalam ini, kamu tahu nggak laporan hasil penyelidikan? Tidak ada. Kamu tahu nggak laporan hasil penyelidikan? Tidak tahu. Kamu sudah buat untuk semua ada di Rudy Soid. Dan kita buktikan laporan, dia buat laporan, tapi yang membuat laporan dia sendiri kepada dia sendiri, bukan kepada Pak. Yang aturan laporan itu ditandatangani Kasar, lapor ke Kapolres. Itulah yang menjadi pertimbangan kami, Pak Ibu Pendeta sama Ibu Zul, bahwa di dalam persidangan dia sudah menyalahi kewenangan, melampaui batas kewenangan dan menyalahi kesalahan prosedur. Itu ada dalam persidangan. Bukan kami semua foto-foto yang ada tunjukkan, kita tanya dalam persidangan. Saya sendiri ini memimpin. Itu bukan kami sebenarnya. Mana buktinya? Yang kita sayangkan Itu jadi kita pun jadi merasa sebenarnya Ibu Pendeta dan kita pun sebenarnya tidak suka ini, malu kita. Iya, kami datang itu supaya Nah, merinding saya. kalau meredam, sehingga itu tidak menjadi konsumsi publik, dan kemudian publik merasa resah. Itu persoalannya. Iya. Jadi terutama umatnya. Betul. Jadi terima kasih juga sudah dapat keterangan yang jelas. Mungkin suster ada tambahan. Ya memang berita yang terjadi di media sosial kan simpang siur ya. Jadi kami kan kadang-kadang ya menjadi mereka masyarakat juga mengadu yang benar yang mana gitu ya. Makanya kami menghadap ke sini tuh bagaimana supaya dapat clearkan gitu ya. Karena ini tidak main-main dan ini sudah sampai ke level nasional. Udah sampai ke Kapolri itu makanya kita minta laporan tiap hari ini minta data sama Kapolri ajudan dan terus nanti siapa? Terus saya mau maaf potong sosial. Kita ini sebenarnya tidak mau, tapi framing itu yang dikeluarkan, yang dikembangkan. Urusan karo kita sebenarnya kasus. Saya juga dulu pernah melakukan pelanggaran, tapi saya mohon maaf saya tidak ulangi lagi. Kami ada namanya tindakan disiplin selain hukuman disiplin. Tindakan disiplin Bapak ya sudah fokus sana 10 kali. Selesai. Orang polisi di karaoke tak bawa ke sini. Nah itu. Jadi gini, di dalam aturan ini ada namanya atasan yang berhak. Saya bisa menghukum anak saya, tergantung saya menilai. Ada namanya hukuman disiplin, ada namanya tindakan disiplin. Kalau misalnya saya ini belum pernah melakukan perbuatan itu, lalu kemudian saya coba-coba aja ketangkap, saya lapor mungkin, ya bisa di permohonan maaf. Itu nanti pertimbangan hukum. Ya sudah kalau nakal saya cubit aja kamu. Gitu. Tapi kalau misalnya saya sudah berkali-kali, tidak akan lagi namanya tindakan disiplin. Hukuman disiplin pasti.